Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Nur Hasanah, NIM 105200060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang demokrasi. Demokrasi itu sendiri berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan ataupun kekuatan. Jadi demokrasi ialah kekuasaan yang berada di tangan rakyat, yang mana semua warga negara Indonesia berhak memilih dan mendapatkan haknya. Kemudian sejarah demokrasi pada zaman kuno muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara ataupun kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, pada saat itu dijuluki sebagai Bapak Demokrasi Athena. Pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Demokrasi Athena pun berbentuk demokrasi langsung. Dan selanjutnya pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini muncul berbagai sistem yang memiliki pemilu ataupun pertemuan. Contohnya pemilihan Gopala pertama, kedua persemakmuran Polandia, ketiga Althing, dan keempat Locting, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan terakhir pada era modern, abad ke-18 dan 19. Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Pada abad ke-20, Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi. Itu pada tahun 1789, Prancis pasca mengadopsi deklarasi HAM dan warga negara dan konversi nasional, dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792. Kemudian pada abad ke-20 dan 21 mengalami transisi pada abad ke-20 ke demokrasi liberal. Muncul dalam serangkaian gelombang demokrasi yang diakibatkan oleh perang, revolusi, demokrasi, religious and economic circumstance. Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara baru di bangsa-bangsa Eropa. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat depresi besar. Dan kejadian Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman, dudukan Amerika Serikat, Britania, dan Perancis diragukan. Kemudian negara-negara yang dikategorikan sebagai demokrasi penuh. Pertama Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Kanada, Finlandia, Belanda, Luxembourg, Irlandia, Austria, Jerman, Malta, Republik Ceko, Uruguay, Britania Raya, Amerika Serikat, Kosta Rika, Jepang, Korea Selatan, Belgia, Mauritius, dan Spanyol. Bentuk-bentuk demokrasi ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang mana demokrasi langsung itu merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara ataupun pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sedangkan demokrasi perwakilan, dalam demokrasi ini seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilu untuk mendapatkan kesejahteraan bagi mereka sendiri. Jenis demokrasi berdasarkan prioritas ada tiga. Yang pertama, demokrasi material, demokrasi formal, dan campuran. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.